Guys, kalian berminat meminang Vespa Super? Ntar dulu, nonton dulu video ini. Saya bakal kasih tahu ke kalian semua apa aja sih plus minusnya, apa yang saya suka dan apa yang nggak saya suka dari Vespa Super ini. Penasaran? Ikutin terus videonya sampai habis. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Kali ini syutingnya atau ngambil videonya di tempat yang sepi, nggak ada orang. Ada sih tadi dikit, ada yang main MTB-an ya. Ini saya lagi di tengah hutan, tepatnya hutan Cikole, hutan pinus Cikole di Lembang ini ya. Nah, jadi tempat ini juga banyak tempat wisata nih. Di bawah sana ada Orchid Forest, terus di atas sana ada Jungle Milk. Ini tempat camping baru ya, keren tempatnya. Terus ini sebelah kita ada trek MTB juga. Nah, ini juga bekas orang camping nih kayaknya. Oke, kita back to topik. Saya kali ini bakal cerita tentang Vespa Super ya. Vespa Super ini lagi. Jadi selama saya pakai Vespa ini kurang lebih sekitar 7 tahunan. Tentunya ada hal yang saya sukai dari Super, ada juga hal yang tidak saya sukai dari Vespa Super ya. Itu adalah sebuah hal yang lumrah gitu. Ada hal yang saya suka, ada hal yang tidak saya suka ya. Wajar lah ya, namanya juga barang pasti ada plus minusnya gitu loh. Nah, di sini saya bakal ceritain hal apa aja yang saya suka dan nggak suka. Kita mulai dari hal yang saya suka dulu ya. Satu hal yang saya suka dari Vespa Super ini, salah satunya itu adalah Vespa ini easy to ride. Jadi dia bobotnya ringan, nggak terlalu berat. Dia nggak seberat kayak kita ambil contoh PX series atau PS series ya, atau Sprint bahkan ya, yang mungkin modelnya mirip-mirip ini. Nah, Vespa Super ini tidak seberat mereka itu. Terus seat height-nya dia jarak dari joknya ya, dari jok ke tanah itu nggak terlalu tinggi guys, gitu. Apalagi kalau kalian pakai jok yang masih model sambung tuh, bukan yang pisah gini. Kalau yang pisah gini emang dia sedikit lebih tinggi karena dia ada pairnya di bawahnya ya. Kalau yang sambung dia lebih rendah posisi duduknya gitu. Jadi Vespa Super ini untuk orang Indonesia dia lebih lebih gampang untuk dikendarai ya, karena satu dia lebih ringan, yang kedua dia seat height-nya atau jarak dari kursi ke tanahnya tidak terlalu tinggi gitu. Jadi lebih gampang untuk menghandle motor ini di kemacetan gitu. Jadi ya bisa dibilang jadinya lebih lincah gitu kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dari model juga dia klasik ya, terus ada beberapa pilihan model Super ya, ada yang lampu bulat, ada yang lampu kotak, ada yang logonya masih cung ya, tergantung tahun ya. Ini banyak banget varian Vespa Super. Saya udah pernah bahas sebelumnya di review Vespa Super ya, video-video pertama Wonder Wheels tuh. Saya ada nge-review tentang Vespa Super. Nah, modelnya juga klasiknya dapet, terus dengan ring 8 ini dia lebih menambah kesan klasiknya gitu. Terus bersahaja gitu ya. Beda dengan Sprint yang mungkin tampilannya lebih wow gitu ya, lebih mewah, lebih keker gitu, lebih lebih mewah lah intinya ya kalau Sprint itu tampilannya. Nah, Super ini dia lebih bersahaja gitu, lebih kayak Vespa yang dipakai kerja gitu ya. Karena di Bandung jujur aja masih banyak loh Vespa Super yang original paint bahkan ya, tapi dipakai untuk ngangkut telur, ngangkut bahan-bahan makanan gitu ya, bahan jualan gitu, banyak banget gitu. Mungkin di daerah kalian juga kayaknya masih banyak juga tuh ya gitu. Nah, terus yang ketiga ini harganya.
Nah, saat ini Vespa Super ini buat teman-teman yang mau ngincer Vespa klasik, Vespa Super ini adalah salah satu inceran kita untuk pertama kali main Vespa. Kenapa? Karena harganya saat ini masih terjangkau. Saat ini ya saya bilang. Jadi kita nggak bisa tahu 2-3 tahun ke depan harga Vespa Super gimana, karena jujur aja hari ini pun dia udah lumayan, kenaikannya udah lumayan signifikan dibandingkan 7 tahunan lalu waktu saya baru beli Vespa ini. Harganya udah berkali-kali lipat dan itu akan terjadi terus gitu. Tapi untuk ukuran sebuah Vespa klasik kayak begini, ini harganya masih affordable gitu. Dengan harga di bawah 20 juta kalian masih bisa dapat barang yang kondisinya bagus dan layak pakai gitu. Walaupun mungkin nggak yang begini gitu ya, nggak yang udah full restorasi dengan part-part original, mungkin nggak begini, tapi paling nggak kalian minim nambahin aksesoris atau minim bebenah lah gitu. Jadi intinya di bawah 20 juta kalian masih bisa dapat Vespa Super yang kondisinya cukup oke buat dipakai harian gitu. Nah, berbanding lurus dengan harganya yang saat ini masih terjangkau, tapi jangan salah kalian, nanti kedepannya Vespa Super ini juga saya yakin harganya bakal menggila gitu. Apalagi sekarang lagi cukup ngetren juga ya Vespa Super menolak murah. Nah, hati-hati tuh, bisa jadi harga Vespa Super ini bakalan naik gitu. Dan yang terakhir yang saya suka dari Super ini adalah easy to maintenance. Ini adalah Vespa klasik yang paling bandel, paling tangguh, gak pernah rewel. Ini Vespa pekerja ya. Vespa Super diciptakan untuk bekerja. Rasio gearnya juga dia diciptakan untuk mengangkut beban berat. Ini Vespa Super tanjakan se ekstrim apapun, asal motor kalian sehat ya, naik dia gitu. Walaupun naiknya merambat pelan gitu ya, ngerayap, tapi percaya sama saya, nggak ada tanjakan yang tidak bisa dilewati oleh Vespa Super yang kondisinya sehat gitu. Kadang sprint PX series itu kadang kewalahan ya sama tanjakan, tapi kalau Super walaupun dia nanjaknya pelan tapi naik gitu. Nah, itu kira-kira hal-hal yang saya notice atau saya sukai dari Vespa Super ini. Nah, lanjut ke hal-hal yang nggak saya sukain. Nah, hal-hal yang nggak saya sukain itu dari Vespa Super ini adalah rasio gearnya yang terlalu rapet-rapet, pendek-pendek gitu ya. Jadi emang kalau dipakai untuk city ride dia enak ya. Dia dengan gigi 3 dia bisa jalan pelan gitu ya, nggak kayak sprint yang gigi 3 agak endut-endutan atau PX series gitu ya. Jadi harus sering-sering main gigi. Super ini enaknya dia bisa main di gigi 2, 3 tanpa harus kita sering-sering pakai gigi 1 ya. Bahkan ketika ngerayap macet kita dari gigi 2 pun udah cukup. Gigi 1 ini agak jarang saya pakai di Super ya, kecuali nanjak ekstrim gitu. Saya start kadang-kadang juga startnya mulainya dari gigi 2 gitu, kalau emang harus langsung akselerasi cepet ya gitu. Tapi rasio gear yang pendek-pendek ini juga agak merepotkan ketika kita jalan-jalan ke luar kota gitu. Nah, jadi rasio gear yang pendek-pendek ini juga bikin si Super ini napasnya juga ikutan pendek guys gitu. Napasnya jadi ikutan karena 1, 2, 3-nya pendek banget, jadi ngaruh ke gigi finalnya gigi 4-nya gitu. Jadi pendek gitu rasio gearnya, berakibat top speednya pun jelek gitu. Jadi ini Vespa Super kalau kondisi standar paling bisa digeber maksimal banget juga 80 gitu. Nah, itulah yang bikin Super ini untuk jalan lurusan yang panjang kayak trek Pantura gitu-gitu ya, itu agak kewalahan. Mau kita gas terus ya mesinnya menjerit gitu ya. Gitu. Ibarat kata motor ini nih, Super ini kayak kalau teman-teman pernah naik mobil Avanza ya. Dia kan rasio gearnya pendek-pendek tuh. Nah, kurang lebih kayak gitu. Ya kan, Avanza atau Terios kita naik di jalan tol ya. Mesinnya kan kita jalan 100 tuh ngegerung banget. Nah, mirip kayak gitulah karakternya gitu. Beda dengan sprint yang mungkin lebih mirip kayak
mungkin kayak Honda Freed gitu ya, yang rasio gearnya lebih halus gitu ya, kalau diibaratkan dengan mobil ya, gitu. Jadi rasio gear pendek-pendek ini untuk trek luar kota agak kewalahan gitu. Nah, terus yang kedua itu adalah kenyamanan. Nggak bisa dipungkiri guys, ring 8 ini emang bikin goncangan dari jalan itu kerasa banget ya. Jadi walaupun dia membuat tampilan Super ini jadi makin klasik dengan ban kecil ini, tapi ban kecil ini kalau kita di jalan galing, jalan keriting, atau jalan yang berbatu gitu ya, berlobang, waduh, lumayan ini apa ya, jadi goncangannya tuh kerasa banget gitu. Jadi mengakibatkan kita cepet capek bawa motornya gitu. Nah, disiasati sama saya dengan menggunakan jok yang pisah gini, jadi lebih empuk bantingannya, karena ini kan ada pernya. Nih dia ngeper gini kan kalau ini tuh, jadi sedikit membantu lah gitu ya. Terus udah gitu milih ban nyari ban yang ring 8 nih terbatas juga, pilihannya nggak terlalu banyak gitu. Ban bagusnya paling ya adanya Hayden Now gitu ya, sama Michelin S83 paling gitu. Selebihnya ya ban-ban lokal aja gitu. Nah, terus apalagi yang nggak saya suka ya, paling itu aja sih yang saya rasa jadi kekurangan Vespa Super ini ya gitu. Jadi cuman di balik kekurangannya kan masih banyak kelebihannya ya gitu. Vespa ini salah satu Vespa yang tangguh ya, cukup tangguh. Ini Vespa ini hampir nggak pernah rusak, saya udah pakai 7 tahun ya, jarang banget lah mogok juga paling perkaranya busi, karbunya banjir ya, dekselnya udah error, itu ya normal lah untuk motor-motor beginian mah gitu. Tapi selebihnya alhamdulillah ini motor masih setia menemani saya kemanapun saya pergi, mau touring, mau jalan jauh, nggak harus periksa dulu ke bengkel ya. Kalau motor ini mah saya pede banget insya Allah gitu. Jadi ya buat teman-teman yang mau beli Vespa Super nggak usah ragu, Vespa ini banyak banget kelebihannya. Sekarang juga walaupun harganya sekarang masih terjangkau, tapi kalau teman-teman pakai sekarang terus jual 2-3 tahun lagi, saya yakin harganya juga bakal naik gitu. Jadi Vespa Super juga salah satu investasi di dunia pervespaan. Oke, mungkin nanti next saya bakal bahas tentang hal yang sama di Vespa Sprint gitu ya. Kalau sekarang yang Super saya suka dan tidak sukanya apa, nanti mungkin next saya bahas tentang Sprint ya. Makanya jangan kemana-mana, terus ikutin video-video saya. Terus buat teman-teman yang suka dengan videonya, jangan lupa di like, di subscribe juga channel Wonder Wheels Indonesia, di share juga ke teman-teman yang lainnya. Dan kalau ada pertanyaan silahkan tanyain di kolom komentar ya. Oke guys, paling segitu dulu aja videonya. Kita ngadem lagi di tengah hutan gini. Sampai ketemu di video-video saya yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.